Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sarmila. Saya dari kelas 5 CVTI, jurusan Pendidikan Teknologi Informasi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang jenis dan klasifikasi media pembelajaran. Nah, baik, di sini ada klasifikasi media pembelajaran. Di dalam klasifikasi media pembelajaran itu ada 3. Yang pertama, gambar, fotografi, rekaman audio. Nah, sebelum membahas ke gambar, fotografi, dan rekaman audio, sebelumnya apa sih itu klasifikasi media pembelajaran? Nah, klasifikasi media pembelajaran ialah cara-cara atau teknik untuk melakukan proses pembelajaran. Baik, kita membahas tentang gambar. Apa sih itu gambar? Nah, gambar ialah suatu media visual yang hanya dapat dilihat saja. Misalnya lukisan, potret ya. Jadi para pendidik bisa mempelajari atau memberikan pembelajaran kepada siswa tentang gambar. Selanjutnya ada fotografi. Nah, pada dasarnya fotografi itu membantu mendorong para siswa agar dapat membangkitkan minat belajarnya, membantu mereka dalam menafsirkan sesuatu, bercerita. Nah, baik, selanjutnya itu ada rekaman audio. Apa sih itu rekaman audio? Nah, rekaman audio adalah untuk melatih segala kegiatan pengembangan keterampilan dengan yang berhubungan dengan aspek keterampilan mendengar. Nah, ini tuh fungsinya untuk apa sih? Fungsinya untuk mengikuti arahan agar siswa dapat mengikuti arahan para pendidiknya, lalu untuk melatih analisisnya, dan masih banyak lainnya. Nah, baik, selanjutnya ada media pembelajaran. Nah, ada 7 kelompok dalam menyajikan media pembelajaran. Yang pertama ada media grafis, yang kedua ada media bahan cetak, yang ketiga media gambar diam. Nah, apa sih itu media grafis? Nah, jadi media grafis merupakan ringkasan visual suatu proses. Grafis biasanya digunakan untuk menarik perhatian, memperjelas ide, dan mengilustrasikan fakta-fakta sehingga menarik dan diingat orang. Nah, ada media bahan cetak. Apa sih itu media bahan cetak? Media visual yang membuatnya melalui pencetakan atau di print. Media bahan cetak ini menyajikan pesan melalui huruf dan gambar yang diilustrasikan untuk lebih memperjelas pesan. Selanjutnya ada media gambar diam, yaitu media visual yang berupa gambar yang dihasilkan melalui fotografi. Baik, di sini ada kelompok yang kedua. Nah, di kelompok kedua ini dalam media pembelajaran itu ada OHP atau OHT, ada opaque projector, ada slide. Nah, apa sih itu OHP atau OHT? OHP atau OHT ialah media visual yang diproyeksikan melalui alat proyeksi. Nah, selanjutnya ada media opaque projector, ialah media yang digunakan untuk memproyeksikan bahan yang tidak tembus pandang. Nah, selanjutnya ada media slide. Media slide merupakan media visual yang diproyeksikan melalui alat yang disebut proyektor atau infocus. Nah, misalnya mahasiswa ataupun pendidik ataupun murid itu kan presentasi di kelas ya, menggunakan infocus atau proyektor tersebut. Nah, selanjutnya ada kelompok ketiga. Nah, baik, selanjutnya kelompok ketiga. Nah, di dalam kelompok ketiga ini ada 2 media. Yang pertama media radio, yang kedua media alat perekam pita magnetik. Nah, apa sih itu media radio? Media radio ialah yang mempunyai pesan yang dilakukan melalui pancaran
gelombang elektromagnetik dari suatu pemancar. Nah, selanjutnya ada media alat perekam pita magnetik. Ialah media yang menyajikan pesan melalui proses perekaman kaset audio. Nah, baik, di sini ada kelompok keempat. Nah, di dalam kelompok keempat ini cuma ada satu media pembelajarannya, yaitu media audiovisual diam. Nah, apa sih itu media audiovisual diam? Nah, media audiovisual diam adalah media yang menyampaikan pesannya dengan diterima oleh indera pendengar dan indera penglihatan. Nah, namun akan tetapi, gambar yang dihasilkan adalah gambar diam atau ada unsur gerak hanya sedikit saja. Contohnya sound slide dan halaman gerak. Nah, baik, di sini ada kelompok kelima. Kelompok kelima, media pembelajaran ada film. Nah, apa sih itu film untuk media pembelajaran? Nah, ialah serangkaian gambar diam yang meluncur secara cepat dan diproyeksikan sehingga kesan hidup dan bergerak. Nah, ada manfaatnya atau fungsinya dari film untuk media pembelajaran. Nah, yang pertama itu sangat bagus saat menerangkan suatu proses. Yang kedua, lebih realistis dan mengatasi keterbatasan waktu, dan masih banyak lainnya. Nah, kekurangannya ialah harga produksinya cukup mahal. Nah, baik, selanjutnya ada kelompok keenam. Kelompok keenam ada beberapa pembelajaran media pembelajaran. Yang pertama itu media televisi terbuka. Nah, apa sih itu media televisi terbuka? Ialah audio visual gerak yang menyampaikannya melalui pancaran gelombang elektromagnetik dari satu stasiun. Kemudian pesan tadi diterima oleh pemirsa melalui pesawat televisi. Nah, yang kedua ada media televisi siaran terbatas. Nah, media audiovisual gerak yang menyampaikannya pesan didistribusikan oleh kabel. Selanjutnya ada media video kaset recorder. Ialah media ini berbeda dengan film. Media VCR ini perekamannya dilakukan dengan menggunakan video kaset dan penyampaiannya melalui pesawat televisi. Baik, selanjutnya ada kelompok ketujuh. Nah, kelompok ketujuh ini ada media pembelajaran multimedia. Nah, multimedia itu suatu sistem penyampaian dengan menggunakan berbagai jenis bahan belajar yang membentuk suatu unit atau paket. Nah, contohnya itu kayak seperti modul belajar, bahan audio, slide, dan masih banyak lainnya. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Nah, di sini ada kesimpulan. Nah, kesimpulan ini pengertian tentang media pembelajaran adalah suatu yang menyangkut software dan hardware yang dapat digunakan untuk menyampaikan isi materi dari sumber belajar pembelajaran, baik individu ataupun kelompok, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, minat belajar, sedemikian rupa sehingga proses pembelajaran di luar maupun di dalam kelas menjadi lebih efektif. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di dalam presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.